Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ranjani dari kelas Ilmu Hukum 5B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Keluarga dan Waris BW. Yang akan saya bahas pertama yaitu Hukum Keluarga menurut BW. Nah, hukum keluarga memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah perkawinan. Apa itu perkawinan menurut KUH Perdata? Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 26 BW. Pasal 26 BW ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu perkawinan monogamis. Sesuai pasal 27 BW, hakikat perkawinan adalah suatu lembaga yang abadi dan hanya dapat putus karena kematian. Kemudian perceraian tetap dibolehkan tetapi karena alasan-alasan tertentu. Dan kekurangannya yaitu tidak memperhatikan unsur agama, biologis, dan segi motif. Kemudian ada syarat-syarat perkawinan, terdiri dari syarat material dan formil. Syarat material terdiri dari syarat umum dan syarat khusus, sedangkan syarat formil yaitu pemberitahuan dan pengumuman. Kemudian pencegahan perkawinan menurut KUH Perdata, jangka waktunya adalah terhitung 10 hari sejak pengumuman perkawinan. Berikut orang-orang yang berhak mencegah perkawinan. Kemudian akibat-akibat perkawinan. Yang pertama, akibat perkawinan terhadap diri pribadi. Itu diatur dalam pasal 103, 105, 106, 107, 108, dan 110 KUH Perdata. Kemudian akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri. Menurut pasal 119 KUH Perdata, harta campuran bulat adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, meliputi seluruh harta perkawinan, yaitu harga yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Namun ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat apabila ada perjanjian kawin dan ada hibah atau warisan. Akibat perkawinan yang selanjutnya yaitu akibat perkawinan terhadap anak keturunan. Pasal 250 KUH Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditambahkan sepanjang perkawinan memperoleh sesuami sebagai bapaknya, tentang anak sah. Sifat kekuasaan orang tua merupakan kekuasaan kolektif yang dipegang oleh ayah. Menurut pasal 251 sampai 254 KUH Perdata, penyangkalan anak dapat dilakukan jika dilahirkan sebelum 180 hari, jika masa 180 tambah 300 hari belum pernah berhubungan tetapi istri melahirkan, istri melakukan perzinahan, dan anak dilahirkan setelah lewat 300 hari. Kemudian yang terakhir ada akibat perkawinan lain. Akibat perkawinan ini mengatur mengenai hubungan darah antara anak dan ayahnya atau ibunya. Putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ini di KUH Perdata diatur dalam pasal 199 KUH Perdata. Perkawinan putus karena kematian, kepergian suami, putusan hakim, dan perceraian. Nah, konsepsi perkawinan menurut KUH Perdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Artinya undang-undang melihat perkawinan itu sah dan syaratnya menurut undang-undang dipenuhi. Yang dilihat hanyalah faktor yuridis sesuai dengan pasal 26 KUH Perdata. Kemudian hukum keluarga menurut undang-undang perkawinan. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, sama seperti dalam KUH Perdata memiliki syarat material dan syarat formil. Akan tetapi syarat materialnya berbeda dari menurut KUH Perdata. Berikut syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pencegahan perkawinan
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan setelah 10 hari sejak pengumuman, dan yang berhak mencegah perkawinan yaitu sebagai berikut. Kemudian akibat-akibat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, terdapat akibat perkawinan terhadap diri pribadi yang diatur dalam pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama dan harta bawaan. Anak sah menurut pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, kekuasaan tunggal yang ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu. Setiap anak secara otomatis mempunyai hubungan darah dengan ibu. Putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai waris menurut hukum BW. Pada pasal 584 KUH Perdata mengatur tentang cara-cara memperoleh hak milik. Salah satunya yaitu dengan pewarisan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa hukum waris hanya dapat terbuka apabila terjadinya suatu kematian. Dan mengenai cara mendapatkan warisan, menurut KUH Perdata atau BW ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu ab intestato dan testamen. Ab intestato yaitu ahli waris menurut undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 832 BW. Kemudian yang testamen yaitu orang yang ditunjuk dalam surat wasiat. Hal ini diatur dalam pasal 899 BW. Mengenai sifat hukum waris perdata menurut BW, ada sistem pribadi, sistem bilateral, sistem perderajatan. Artinya sistem pribadi yaitu ahli waris merupakan perseorangan, sedangkan bilateral yaitu mewaris dari pihak ibu maupun bapak. Dan sistem perderajatan yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh dari derajatnya. Mengenai meninggal pada saat yang sama, pada pasal 831 BW memiliki makna yaitu jika dua orang yang tidak meninggal pada saat yang sama perlu dibuktikan. Apabila tidak dapat dibuktikan maka dianggap meninggal pada saat yang sama. Perbedaan waktu meninggal walaupun 1 detik saja dianggap tidak meninggal bersama-sama. Nah, selain pasal 831 BW ada ketentuan pendapat umum, yaitu apabila dalam suatu malapetaka yang sama salah satu yang meninggal berumur 15 tahun dan yang satu lagi di bawah 15 tahun, maka yang dianggap meninggal lebih dulu yaitu orang yang berusia kurang dari 15 tahun. Sedangkan apabila dalam suatu malapetaka yang sama terdapat orang yang lebih dari 60 tahun dan orang yang kurang dari 60 tahun, maka yang dianggap meninggal lebih dulu yaitu orang yang lebih dari 60 tahun. Orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris diatur dalam pasal 838 BW, yaitu orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, dan orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, dan orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memasukkan surat wasiat pewaris. Di waris BW terdapat istilah mewaris langsung dan mewaris mengganti. Mewaris langsung artinya yaitu orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena dirinya sendiri. Sedangkan mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian yaitu mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, kemudian ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Nah, ahli waris dalam KUH Perdata terdiri dari 4 golongan.
Empat golongan ini sengaja dibuat untuk mengetahui mana ahli waris yang diprioritaskan. Nah, dalam empat golongan ini yang diprioritaskan menjadi ahli waris yaitu golongan 1, jika tidak ada, kemudian golongan 2, jika tidak ada yaitu golongan 3, kemudian 4. Nah, golongan 1 yaitu suami atau istri, anak, dan keturunan dalam garis lurus ke bawah. Golongan 1 ini diatur dalam pasal 852, 852A, 181, 582, dan 902 KUH Perdata. Kemudian golongan 2 yang terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 854, 856, 857, dan 859 KUH Perdata. Di sini disebutkan bahwa pembagian mengenai ahli waris apabila pewaris meninggalkan kedua orang tua dan seorang saudara, maka bagian ayah dan ibunya masing-masing 1/3. Jika meninggalkan kedua orang tua dan saudaranya lebih dari 1, maka bagian ayah dan ibu masing-masing 1/4. Sedangkan apabila pewaris hanya meninggalkan 1 orang tua, baik ayah maupun ibu, dan memiliki seorang saudara, maka bagian ayah dan ibu yaitu setengah. Sedangkan apabila pewaris meninggalkan salah satu orang tua dan 2 orang saudara, maka bagian ayah atau ibu yaitu 1/3. Sedangkan apabila pewaris meninggalkan salah satu orang tua, baik ayah maupun ibu, dan lebih dari 2 orang saudara, maka bagian ayah atau ibu itu 1/4. Kemudian golongan 3 terdiri dari kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu, orang tua kakek dan nenek, dan seterusnya ke atas. Dasar hukumnya yaitu pasal 853 KUH Perdata. Sedangkan golongan 4 yaitu terdiri dari paman dan bibi, baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si meninggal atau si pewaris, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari si meninggal. Dasar hukumnya yaitu pasal 858 KUH Perdata. Selanjutnya perhitungan waris. Berikut contoh soal golongan 1. Yang pertama yaitu A meninggalkan seorang istri yaitu B, dan 3 orang anak yaitu C, D, dan E. Harta warisnya yaitu 20 juta. Berapakah bagian masing-masing ahli warisnya? Berikut bagiannya. Berdasarkan pasal 852 KUH Perdata, bagian suami istri sama besarnya dengan bagian anak sah, maka B, C, D, dan E memiliki bagian yang sama yaitu 1/4 dikali harta warisnya 20 juta, hingga masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah. Contoh soal yang kedua dari golongan 1 yaitu A meninggalkan seorang istri yaitu B, C dan D merupakan anak dari A, E dan F merupakan anak dari D. Kemudian D sudah meninggal terlebih dahulu dari A dan harta warisnya A yaitu 90 juta. Berapakah bagian masing-masing ahli warisnya? Nah, pada pasal 852 BW mengatakan bahwa besar bagian suami atau istri sama dengan besar bagian anak sah, maka bagian B sama dengan C yaitu 1/3 karena D masih dihitung, jadi 1 dibagi B, C, D, dan D menjadi 1/3. Sedangkan D digantikan posisinya oleh E dan F. Hal ini yang disebut dengan mewaris pengganti pada pasal 842 BW. Nah, jadi bagian D itu digantikan oleh E dan F, diserahkan kepada E dan F. Bagian D yaitu 1/3. Nah, E dan F masing-masing 1/3 dibagi 2, 1/3 kali setengah yaitu 1/6. Kemudian
karena harta warisnya 90 juta, maka dikalikan. B sama dengan bagian C, yaitu 1/3 dikali 90 juta, yaitu 30 juta rupiah. Sedangkan E dan F, karena sudah menggantikan posisi D, mendapatkan warisan 1/3 kali 1/2 kali 90 juta, yaitu 1/6 kali 90 juta, yaitu 15 juta rupiah. Nah, contoh soal berikutnya yaitu golongan 2. Nomor 1, C meninggalkan ayahnya yaitu A, ibunya yaitu B, dan D saudara perempuannya. Harta warisnya C yaitu 30 juta rupiah. Berapakah bagian masing-masing ahli warisnya? Nah, berdasarkan pasal 854A KUH Perdata, jika pewaris meninggalkan seorang saudara dan kedua orang tuanya, ayah dan ibu, maka masing-masing ahli waris tersebut yaitu ayah, ibu, dan seorang saudara akan mendapatkan 1/3 bagian. Jadi A dan B terlebih dahulu tuh mendapatkan 1/3 masing-masing. Kemudian sisanya yaitu 1/3 diserahkan kepada D. Kemudian contoh soal golongan 2 nomor 2. X meninggal, ibu dan ayahnya yaitu A dan B meninggal terlebih dahulu hingga hanya meninggalkan C saudara dari seibu, dan D saudara dari seayah seibu, dan E saudara dari ayah. Nah, harta warisan X yaitu 40 juta rupiah. Berapakah bagian masing-masing ahli warisnya? Berdasarkan pasal 856 junto 857 KUH Perdata, harus dibagi terlebih dahulu menjadi 2 bagian, yaitu setengah bagian untuk garis ayah dan setengah bagiannya lagi untuk garis ibu. Karena harta waris tidak perlu diberikan kepada orang tua karena orang tuanya sudah meninggal, maka sepenuhnya diberikan kepada saudara-saudaranya. Nah, C dan D yaitu garis ibu mendapatkan setengah, maka masing-masing 1/4. Dan D dan E yaitu garis ayah 1/2 juga setengah, dibagi 2 menjadi 1/4. Jadi bagian C yaitu 1/4 dikali 40 juta yaitu 10 juta rupiah. Sedangkan D karena seayah dan seibu, maka 1/4 ditambah 1/4 dikali 40 juta rupiah, maka mendapatkan 20 juta rupiah. Sedangkan E yaitu hanya mewarisi karena garis keturunan ayah saja, hingga mendapatkan 1/4 kali 40 juta rupiah yaitu 10 juta rupiah. Masuk ke golongan 3, contoh soal yang pertama yaitu X meninggal, ibu dan ayahnya yaitu E dan F meninggal terlebih dahulu dari X hingga hanya meninggalkan A dan B, nenek dan kakek dari ibu, C dan D nenek dan kakek dari ayah. Harta warisan X yaitu 20 juta rupiah. Berapakah bagian masing-masing ahli warisnya? Harta waris harus dibagi dulu sama rata untuk bagian dari garis ayah dan garis ibu, sehingga masing-masing garis akan mendapatkan setengah bagian. Jadi A dan B mendapatkan setengah, C dan D mendapatkan setengah juga. Jadi masing-masing A mendapatkan setengah dibagi 2 jadi 1/4 dikali 20 juta rupiah yaitu 5 juta rupiah. Begitupun B, C dan D setengah dikali setengah 1/4, kemudian dikali harta warisnya 20 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah. Contoh soal golongan 3 nomor 2, X meninggal, E dan F yaitu ibu dan ayahnya meninggal terlebih dahulu dari X, kemudian A dan B merupakan nenek dan kakek dari X, namun B telah meninggal terlebih dahulu dari X, dan D juga selaku kakek dari garis ayah juga meninggal terlebih dahulu dari X, sehingga hanya meninggalkan A yaitu nenek dari ibu dan C nenek dari ayah. Harta warisnya setelah dibagi 2, maka A mendapatkan setengah dari 100 juta yaitu 50 juta rupiah, sedangkan C setengah dikali harta warisnya yaitu 100 juta rupiah jadi 50 juta rupiah juga.
Masuk ke golongan 4, contoh soalnya yang pertama yaitu X meninggal, F dan G yaitu ibu dan ayahnya yang telah meninggal terlebih dahulu dari X. Kemudian A dan B, nenek dan kakek dari ibu yang telah meninggal terlebih dahulu dari X juga. Serta C dan D, nenek dan kakek dari ayah meninggal terlebih dahulu juga dari X. Hingga hanya meninggalkan saudara paman atau bibi dari ibu, dan H dan I bibi dari ayah. Harta warisnya X yaitu 400 juta rupiah. Berapakah bagian masing-masing ahli warisnya? Maka dibagi terlebih dahulu, yaitu untuk garis ayah setengah, garis ibu setengah. Garis ibu hanya terdapat E, maka setengah dikali 400 juta rupiah yaitu 200 juta rupiah itu untuk E. Sedangkan garis ayah terdapat H dan I, maka setengah dibagi 2 lagi jadi 1/4. 1/4 untuk H, 1/4 untuk I, maka H dan I masing-masing 1/4 dikali 400 juta rupiah yaitu 100 juta rupiah. Dan yang terakhir, contoh soal golongan 3 dan 4 bersamaan. Karena memang mungkin terjadi golongan 3 dan 4 mewaris secara bersamaan. Contohnya seperti berikut ini. X meninggal, ibu dan ayahnya yaitu A dan B meninggal terlebih dahulu. E dan F, nenek dan kakek dari ayah juga sudah meninggal terlebih dahulu dari X. Hingga hanya meninggalkan C dan D, kakek dan nenek dari ibu. Dan G dan H yaitu bibi dari ayah, karena E dan F yaitu nenek dan kakek dari ayah kan sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, hitung masing-masing bagian dari warisnya. Jika harta warisannya yaitu 80 juta rupiah. Nah, C dan D ini karena kakek dan dede dan nenek, hingga itu merupakan golongan 3, sedangkan G dan H yaitu bibi termasuk dari golongan 4. Namun hal ini terjadi bersamaan karena G dan H menggantikan posisi E dan F. Jadi berdasarkan pasal 853 junto 858 KUH Perdata, bagian garis ibu yang seharusnya diterima oleh C dan D sebesar setengah bagian akan diberikan secara sama rata, yaitu untuk C dan D. C dan D mendapatkan setengah dibagi 2 lagi, jadi 1/4 dikali 80 juta itu 20 juta. Sedangkan G dan H setengah dibagi 2 lagi yaitu 1/4 dikali 80 juta rupiah hingga 20 juta rupiah, begitu. Begitu saja pemaparan materi dari saya mengenai hukum keluarga menurut BW, hukum keluarga menurut undang-undang perkawinan, teori dari hukum waris menurut BW, dan perhitungan waris menurut BW juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.